Nggak ada beban, nggak ada tugas kantor ya. Betul, terus nggak ada PR besok Itu harus kemana. Nggak nyebut ini nih Ya. Honda Beat gitu ya. Ya nggak nyebut. Iya. Nah kalau nongkrong pulang dulu kita ngambil motor di rumah. Oke, Harley lagi. CB, lalu NMAX, handphone minimal 2 Wih. sebelum pandemi. Udah pandemi, aduh sedih ceritanya. Handphonenya jadi satu kayaknya handphone. Satu juga rebutan ya sama anak ya. Sama anak ganti nonton YouTube ya. Buat tugas sekolah kan. Tugas sekolah. Ojol itu dalam menyebarkan berita secepat peluru. Jadi Pokoknya intinya viralin dulu dah ya. Ah. jadi ceritanya cukup panjang sih ya, kalau Cukup panjang. mudah-mudahan waktunya Cukup ya. lah. Jadi asal muasalnya saya terjun ke dunia ojek online itu asalnya iseng-iseng sih. Iseng-iseng. Iseng-iseng jadi Saya berhadiah pasti. iseng-iseng berhadiah benar. Iseng-iseng jadi Jadi serius ya. pada saat itu mungkin semua beranggapan bahwa ojek online yang penghasilan luar biasa. Banyak orang yang keluar dari pekerjaannya Iya, untuk dapat ojek online. iya betul. Bayangannya seperti itu. Bayangin seperti itu. Lalu setelah saya mundur dari atau keluar dari kerjaan itu, saya izin sama istri. Izin sama istri pada Izin saat sama itu. istri untuk daftar di ojek online sambil iseng-iseng gitu. Itu masih bekerja ya? Udah enggak. Tadinya emang dari kerja itu kepengen nganggur malah saya. Kepengen nganggur. Kepengen nganggur. Jadi kerja itu kepengen nganggur karena jenuh gitu. Oh, jenuh. Oke, jenuh. Nah, setelah saya keluar dari pekerjaan itu, saya bilang sama istri, boleh nggak daftar ojek online? Kata istri, ya sambil iseng-iseng boleh lah. Gitu. Ternyata setelah terjun di dunia ojek online, kok saya ngerasa nyaman. Iya, jadi dulu lagi masih kerja bang, aneh nggak? Itu tidur paling cepet jam 1, jam 2 malam baru bisa tidur. Betul. Waktu di konsultan. Waktu kerja kantoran lah. Ojek gitu. kantoran lah ya. Karena apa? Otak kita yang dipakai, tenaga enggak. Jadi badannya nggak capek. Jadi kita buat tidur kayaknya muter sono muter sini nggak bisa tidur. Beban. Nah setelah saya terjun di dunia ojek online, ternyata kok gue nyaman. Tidurnya pun nyenyak. Jadi karena kita dibalik yang jadi ojek online itu tenaga yang dipakai, otaknya sedikit yang dipakai. Lalu kita nempel bantal, tidur pules. Kok gue nyaman di sini? Dunia yang selama ini gue nggak pernah temuin, kok ini jadi nyaman begini gitu. Terus pada akhirnya saya berpikir, setelah sebulan 2 bulan saya ngalamin jadi ojek online, saya berpikir betapa puluhan tahun kita buang waktu Di pekerjaan. ya selama hidup ini gitu, selama hidup kita. Selama hidup kita. Ya, jadi selama hidup kita tuh kita buang waktu. Nah, sedangkan di ojek online tuh betapa waktu itu sangat berarti. Setiap detik, setiap menit. Jikalau di ojek online. Jadi semakin cepat kita nganterin ke pelanggan atau nganterin customer, pelanggan, kita dapat orderan lagi, dapat lagi. Cepet ya. Jadi kalau kita kerja Lama. jam 8 kita masuk kantor. Sampai jam 5. Sampai jam 5. Kayaknya lebih bete banget ya. Lebih bete banget. Waduh, nah di ojek online saya kerja dari 6:30. Itu paling lambat itu jam 2 sudah kelar. Sudah tutup poin. Nah, kita tinggal pulang deh. Waktu buat keluarga banyak. Nggak ada buat beban, main sama nggak ada istri. tugas kantor ya. Betul. Terus nggak ada PR besok Itu harus kemana. dulu sebelum pandemi apa sama? Sebelum pandemi pastinya. Nah, setelah pandemi beda lagi. Beda lagi ceritanya. Kalau dulu tukang ojek banyak gaya, Bang. Betul. Banyak gaya benar. Jadi ngebit itu pakai motor sejelek-jeleknya. Kayaknya Honda nggak nyebut ini nih Honda Beat gitu ya. Ya nggak nyebut. Iya. Honda Beat atau apalah yang Sejenisnya lah. Sejenis-jenisnya. Kalau nongkrong pakai PC. Nah kalau nongkrong pulang dulu kita ngambil motor di rumah. Oke, Harley lagi. CB. Lalu NMAX, handphone minimal 2 Wih. sebelum pandemi. Udah pandemi, aduh sedih ceritanya Bang. Kayaknya nggak ada itu lagi ya, cerita-cerita kayak gitu ya. Handphonenya jadi satu kayaknya handphone. Satu juga rebutan ya sama anak ya. Sama gitu. anak ganti nonton YouTube ya. Buat tugas sekolah kan. Tugas sekolah. Bang, ini gue mau sebenarnya mau ngulik lagi nih yang masalah itu tadi Bang, yang salah satu gerakan tuh yang bapak
Buat bapak saja ya? Bapak saja. Buat bapak saja. Itu dari gerakan itu banyak nggak yang lu rasain ya dampak langsungnya gitu? Misalkan wah dari customer CS melakukan hal itu gitu. Iya. Order terus pokoknya ngerasain langsung lah. Gitu Itu 1 tahun yang lalu, tepatnya bulan puasa itu dampaknya luar biasa ya. Ya. Menjelang maghrib biasanya kita itu di box motor itu, kalau kita buka itu isinya makanan Dari customer. dari customer, dari jalan juga banyak. Pokoknya sebenarnya Dari orderan dah Bang, dari orderan. dari orderan juga banyak. Jadi dapat 8 bungkus itu Bapak buat kawan-kawan Buat bapak aja, saja. buat Bapak aja. Gitu. Ah. Jadi Kawan-kawan. selamat berbuka puasa buat Oh. Bapak dan kawan-kawan di jalan. Itu luar biasa dampaknya. Banyak Bang ya. Pada saat itu ya. Oh, Saat itu. berarti dampak ininya terasa langsung ya. Terasa langsung. Terus juga sembako dari customer-customer. Ah. Gitu. Ya alhamdulillah lah di rumah itu sembako sampai numpuk gitu. Oh. Ya, bisa berbagi sama keluarga yang lain juga. Betul, Jadi betul, sama betul. kawan-kawan juga kalau kita ngerasa di rumah udah cukup, ada kawan-kawan yang masih kurang ya kita bagi lagi. Oh. Oke. Terus ada lagi nggak gerakan-gerakan yang lain Bang yang bener-bener wah pokoknya nyangkut banget di hati lah gitu loh. Gerakan di dunia ojol, di dunia komunitas itu saat ini luar biasa ya, sudah berkembang. Bahkan laka lantas sampai pengkondusifan orang, tamu itu luar biasa. Sekarang ini ojol jadi ibaratnya jadi tumpuan pencarian berita terakurat dari Trendsetter ya. ojol. Trennya dari orang hilang sampai laka lantas baik ojol ataupun sipil. Pasti driver itu yang posting duluan. Betul, karena jadi. bersentuhan langsung di lapangan Betul, kan. jadi Termasuk, sorry Bang gue potong. Termasuk, denger nggak info kemarin nah yang di Duren Sawit nah, itu Abang tahu nggak ceritanya kayak mana? Sekarang orangnya sudah ditangkap. CCTV berjalan Bang ya. ya Nah, jadi itu jadi- kan sempet headline. ya, gitu. betul. Jadi ojol itu dalam menyebarkan berita secepat peluru. Secepat peluru. Jadi mungkin wartawan aja kalah sekarang. Kalah cepet. Kalah cepat. Karena banyak anggota. Jadi ojol itu Wartawan paling berapa betul, ya kan? Jadi ojol itu ngeling Bang. Jadi setiap kayak saya sendiri ada beberapa komunitas Nusantara yang di handphone saya. Oke. Satu handphone itu cukup klik selesai. Jadi informasi jikalau ada informasi apapun Yang viral ya. yang yang viral itu Ya. langsung sampai ke kita dalam hitungan detik, dalam hitungan menit sudah sampai ke Ya. kita. Ya. Jadi koordinasi antar wilayah. Ya. Jadi misalnya trouble-nya di Duren Sawit kayak kemarin itu kejadian itu di Duren Sawit. Nah itu dicari plat nomornya plat nomornya siapa, orangnya seperti itu nanti viral ya otomatis sampai ke polisi. Sampai ke polisi. Polisi tinggal ngolah matang jadi selesai. Sekarang juga kepolisian udah canggih. Udah canggih. Sekarang udah ada tim cybercrime-nya. Nah, Dia kejahatan cyber ataupun apapun yang viral itu bakalan cepet ke Cido gitu. Jadi Pokoknya intinya viralin dulu dah ya. ya sekarang zamannya seperti itu kayaknya. Kalau udah viral otomatis ya aparat pun akan langsung bertindak. Gerah ya. Enggak, bukan bertindak, jadi ngerasa tercolek, wah ini viral nih harus gue tangani. Iya. Gitu. Jadi sebagai informasi ke kepolisian juga kan. Betul. Jadi itu jadi yang saya tekankan bahwa berita dalam pencarian berita ojol itu nomor 1. Jadi ini pendapat Abang ya. Ya untuk saat ini. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini saya masih merasa seperti itu. Masih seperti itu. Oke. Karena ya satu itu setiap kali ada berita apapun pasti kebakaran, orang hilang, penemuan mayat. Pasti ada handphone dari ojol yang untuk bermain di situ. Mengabadikan, nge-share ya. Tapi punya pandangan nggak untuk kejadian kemarin? Ya, tarik napas ya. Mengenai pandangan nih sebenarnya coba ada yang lebih berwenang lagi untuk ngasih. Ya dari sisi Abang dulu deh. Kalau dari segi kita sendiri pendapat personal ya gitu. Ojol juga kan ada keterbatasannya. Misalnya kalau udah ditodongin pistol, ya masa ya kita mau maju gitu. Ya, tarik mundur juga ya cari kan. Selamat. Kalau di door anak bini di rumah makan gitu. Itu. Gitu. Jadi ya yang penting kita viralin, diviralin. Nanti udah ada yang ngurusin lah gitu. Ada yang ngurus selanjutnya. Kita tinggal ngopi ya.
terima akibatnya deh. Iya. Gara-gara main koboi-koboyan di jalanan Betul. gitu ya Bang. ya. Bertindak terukur dan terarah, Bang. Benar. Jadi kalau misalnya membahayakan diri kita sendiri juga, ojol juga tarik mundur selalu seperti itu. Oh, Jadi instruksi dari dan itu Bang, saya sih ngelihat ya cukup intens ngikutin berita itu. Ternyata kalau tidak salah ya, dia CEO orang itu gitu. Jadi mungkin pada saat kejadian itu ya kita nggak tahu kondisinya kayak mana. Yang jelas sepertinya dari informasi yang beredar dia tuh nabrak orang pengendara wanita disuruh berhenti mengeluarkan senpi. pistol. Nah, mungkin tindakan-tindakan nggak kooperatif ya, terjadilah viral dan akhirnya gitu. Rame. Pembelajaran lah buat introspeksi buat kita semua. Buat kita semua jadi, bahwa ya bukan hanya mereka mungkin yang punya ini kuasa atau apa ya. Betul. Untuk kita juga ya terutama saya, Abang juga para ojol ya. Ya kadang-kadang namanya kita di jalan pasti jadi tersulut gitu, terbawa. Ya kita masing-masing bisa menahan diri. Gitu, intinya, ya kan? Emosi pasti, di saat berkendara itu luar biasa. Karena kalau di jalan tuh auranya udah beda Bang. Ya, jangan kan kadang-kadang kita salip aja kita kesel sendiri ya kan, padahal nggak ada mau nyalip gitu ya kan. Gitu. Karena di tukang ojek juga seperti itu, di ojek online juga seperti itu. Kadang-kadang masih ada yang panas.